Welcome back, ketemu lagi bersama gue Irwancan di Pundit Abangan. Salam Olah Bola. Spanyol sukses melaju ke partai final Euro 2024. Ini kayaknya udah sesuai dengan prediksi netizen kebanyakan nih, yang banyak memprediksi Spanyol bakal main di partai final Euro 2024. Setelah tadi di semifinal ngalahin Prancis dengan skor 2-1. Prancis sebenarnya udah membuka asa untuk main di partai final nih. Karena apa? Karena kalau Muani bikin Prancis unggul duluan di menit 9 lewat sundulan terukurnya tuh setelah menerima umpan dari Mbappe. Tapi Spanyol sukses melakukan comeback setelah Yamal dan Olmo bikin gol comeback untuk Spanyol nih. Yamal bikin gol cantik dari luar kotak penalti melalui tendangan terukurnya yang melengkung, yang bersarang di sisi kanan gawang dari Maignan. Terus sementara Dani Olmo bikin gol yang melalui tendangan keras dalam kotak penalti yang tendangannya menyentuh kaki dari Koundé. Ya kalau kita lihat secara permainan, emang sih ini bisa dibilang berimbang kedua tim. Spanyol unggul ball position, Prancis unggul shoot on target 2-3. Dan Mbappe, tadi permainannya juga disorot sama netizen nih. Karena apa? Mbappe tadi bisa dibilang performanya kurang menyala bangku. Karena Mbappe sepanjang pertandingan itu punya kurang lebih total tembakan 3 dan nggak ada satupun yang berbuah jadi gol. Sementara Lamine Yamal sama punya total tembakan 3, 1 berbuah jadi gol cantik untuk gol pertama Spanyol tadi ya kan. Dan Mbappe tadi sebenarnya punya peluang bagus tuh di babak kedua tuh di menit-menit di atas 70 kalau nggak salah tuh tembakan Mbappe yang seharusnya tinggal di pressing aja tuh. Kemungkinan besar jadi gol, malah ditembak kenceng banget powernya. Endingnya tendangan Mbappe mistar gawang kiper Spanyol Unai Simon. Ditambah lagi kenapa Prancis tadi kalah ya. Prancis sebenarnya permainannya udah cukup oke, tapi Didier Deschamps lagi-lagi strategi pragmatisnya ini susah membawa kemunjuran buat Prancis di Euro kali ini setelah di babak penyisian lolos dari babak penyisian di 16 besar juga gitu, di perempat final juga lolos karena mujur menurut gua. Tapi di semifinal ini beda, yang dilawan Spanyol bos ya kan. Spanyol di Euro kali ini main konsisten dan produktif. Dan pemain yang bikin gol ini berarti udah ada 8-9 pemain yang bikin gol sampai dengan babak semifinal semalam tuh dini hari tadi. Sementara Prancis lagi-lagi kesulitan untuk tampil produktif. Lihat aja tadi tuh Prancis di babak kedua, strategi pengganti pemainnya menurut gue itu agak sedikit blunder Deschamps ya, ketika Kante ditarik diganti sama Camavinga. Menurut gue yang harus main itu jangan Kante yang diganti, harusnya diganti itu Tchouaméni atau Adrien Rabiot yang diganti duluan tuh. Lihatnya pas Kante ditarik, ini lihat tengah Prancis agak kurang greget nih gebrakannya untuk membantu ataupun mengalirkan bola ke lini depan Prancis. Ditambah lagi tadi Dembele diganti, aduh aturan Dembele biarnya aja main sampai dengan akhir pertandingan ya, karena kita tahu salah satu titik lemah Spanyol adalah berada di sisi kiri pertahanannya tuh yang diisi sama Cucurella. Karena Cucurella bukan tampil buruk, karena Cucurella sering naik tuh membantu Spanyol ketika Spanyol lagi nyerang. Terbukti ketika Dembele main, ini Dembele berapa kali tusukannya membahayakan gawang dari Unai Simon. Tapi ketika Dembele ditarik, kelihatan banget sisi sayap Prancis, sisi sayap kanannya ini agak menurun agresivitasnya. Ketika Dembele main, sisi sayap kiri dan kanan ini tampil silih berganti menekan Spanyol ya kan. Tapi ya apa boleh buat, keputusan udah dibuat sama Deschamps dan endingnya ya Deschamps lagi-lagi mendapatkan kritik nih, mirip kayak Southgate kayak mainnya, bisa dibilang gaya mainnya kurang menghibur lah ya di Euro kali ini. Dan kalau kurang menghibur menang sih mending, dan kurang menghibur produktif mending. Ini udah kurang menghibur, nggak produktif, dan mainnya ini bikin netizen gemes ya kan. Dan kalau kita lihat lagi ya, tadi kenapa Prancis kalah, yang gue bilang karena satu Didier Deschamps pragmatis strateginya, dan pergantian mainnya ini bisa dibilang ada blunder nih, 2 pergantian mainnya menurut gue. Yang berikutnya kenapa Prancis kalah, itu dia Prancis nggak bisa manfaatin setiap peluang yang ada. Karena babak semifinal otomatis setiap peluang yang dipunya ini harus dikonversi menjadi gol sebisa mungkin. Spanyol membuktikan itu, punya 2 total shoot on target sepanjang pertandingan, dua-duanya berbuah jadi gol. Ini artinya apa? Artinya Spanyol lebih siap untuk manfaatin setiap peluang emas yang dipunya sama timnya. Dani Olmo punya peluang tembakan ke arah gawang jadi gol. Yamal punya peluang ke arah tembakan ke arah gawang jadi gol juga ya kan. 2 shoot on target, dua-duanya jadi gol. Ditambah lagi Spanyol bisa dibilang siapa pemain yang diturunin, ini Spanyol pasti gaya permainannya nggak bakal berubah. Udah punya pakem nih yang selalu ngerepotin lawan-lawan dari Spanyol. Ditambah lagi Spanyol punya center back sekelas Laporte yang sangat oke banget dalam megang bola, dalam nge-build up serangan mulai dari bawah nih ya kan.
Lihat aja tadi Laporte umpan akuratnya sepanjang pertandingan. Ini kurang lebih 70-an umpan akurat dia sepanjang pertandingan. Ini terbukti peran Laporte ini sentral banget di lini pertahanan Spanyol. Nah, selain untuk menjaga lini pertahanan Spanyol, Laporte juga menjadi orang kedua setelah kiper yang sukses nge-build up serangan dari bawah, ya kan. Nah, menurut kalian gimana nih? Faktor apa aja yang bikin Spanyol tadi bisa menang dan Prancis kalah? Kalau punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Thank you banget yang udah nonton konten gua dari awal sampai dengan akhir nih, Pundit Abangan. Dan terima kasih juga yang udah subscribe channel YouTube gua. Yang belum subscribe, silahkan subscribe channel YouTube Irwan Chan. Ketemu lagi bersama gue Irwan Chan di Pundit Abangan berikutnya. Salam olah bola.